Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik, yakni kekuatan sesungguhnya dari mengampuni. Mengampuni tanpa batas, diambil dari Lukas 17 ayat 1-6. Berhubung tema ini sangat penting, maka dari itu mari kita sama-sama mempelajarinya. Mengapa kita harus mengampuni? Bersama-sama kita akan menjelajahi alasan, konsep, bukti, manfaat pribadi, dan keterkaitan mengampuni dengan hubungan kita dengan Tuhan. Alasan mengapa kita harus mengampuni. 1. Kesembuhan emosional. Mengampuni memberikan kesempatan kepada kita untuk menyembuhkan luka emosional yang kita alami akibat tindakan orang lain. Pertama, kesembuhan emosional. 2. Kebutuhan manusia. Mengampuni adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Sebagaimana kita menginginkan kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan, kita juga harus memberikan hal yang sama kepada sesama. Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Lindungi diri sendiri. Dalam mengampuni, kita membebaskan diri kita dari beban dendam dan kebencian yang dapat merusak kesehatan emosional dan fisik kita sendiri. Jadi kita harus melindungi diri kita agar kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat tidak masuk dalam diri kita. Kita segera mengampuni. Karena mengampuni itu akan memberikan kesembuhan emosi fisik kita. Berikutnya, keteladanan iman. Mengampuni adalah bagian integral dari iman kita sebagai orang percaya. Dengan mengampuni, kita menunjukkan kepada dunia bagaimana Allah mengampuni kita dengan penuh kasih karunia. Jadi kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Dia di kayu salib mengampuni kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dengan mati, kita tidak perlu lagi mati untuk mengampuni sesama kita, karena Tuhan sudah mati untuk kita. Konsep mengampuni. 1. Penebusan dosa. Alkitab mengajarkan tentang penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus di salib. Ini adalah fondasi bagi konsep mengampuni. Tuhan tergantung di salib, memberikan nyawanya sepenuhnya untuk mengampuni kita. Masakah kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Marilah belajar mengampuni. Hubungan dengan sesama. Alkitab mengajarkan agar kita mengampuni sesama seperti Tuhan mengampuni kita. Hubungan yang sehat memerlukan pengampunan yang tulus. Amin. Hati yang terang. Alkitab mengajarkan bahwa mengampuni adalah tanda hati yang terang. Ketika kita mengampuni,
Kita menunjukkan cinta dan kemurahan hati yang berasal dari Tuhan. Orang akan melihat Tuhan dalam diri kita dan kita pun menjadi kitab terbuka. Mereka melihat ada Kristus dalam kita. Bukti dari Alkitab tentang pentingnya mengampuni. 1. Musa dan kehendak Tuhan. Ketika Musa memohon bagi umat Israel yang berdosa, Tuhan menunjukkan kemurahan hati dan mengampuni mereka. 2. Yesus dan pengampunan. Yesus mengajarkan pentingnya mengampuni dalam doa Bapa kami dan mencontohkannya melalui pengampunannya di salib. 3. Paulus dan kesaksian. Paulus menunjukkan kuasa pengampunan dalam hidupnya ketika dia mengampuni para penindasnya dan memberi kesaksian tentang kasih karunia Allah. Inilah 3 contoh bagaimana mereka mengatakan kepada kita betapa pentingnya mengampuni itu. Musa, Tuhan Yesus, dan Paulus. Manfaat pribadi dari mengampuni. Ini perlu kita catat. Inilah manfaat buat kita ketika kita mau melepaskan pengampunan. 1. Kesehatan emosional. Mengampuni membawa kedamaian dan kesehatan emosional bagi diri kita sendiri. 2. Kehidupan yang berkualitas. Dengan mengampuni, kita dapat hidup dengan sukacita dan memiliki hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Jadi, bisa dikatakan kita tidak lagi punya lawan, tidak punya musuh, karena kita sudah mengampuni. Hidup pun berkualitas. 3. Dekat dengan Tuhan. Mengampuni membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya secara pribadi. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan contoh. Ketika seseorang ingin memberikan persembahan, lalu orang itu teringat dengan seseorang yang belum dia ampuni, maka Tuhan katakan orang itu harus pergi berdamai dahulu, lalu kemudian kembali ke gereja untuk memberikan persembahannya. Jadi pengampunan itu harus dilakukan, karena manfaatnya untuk kita diri sendiri. Kalau kita nggak lakukan, persembahan kita pun tidak diterima Tuhan. Kaitan antara mengampuni dengan hubungan dengan Tuhan. 1. Kelahiran baru. Ketika kita mengampuni, kita mengalami kelahiran baru dalam Roh Kudus dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi jangan katakan saya sudah lahir baru, tetapi kita belum pernah mengampuni lawan-lawan kita. Jadi sekarang ini, bila ada waktu, segeralah ampuni, maka engkau akan lahir baru dengan Tuhan. 2. Doa yang didengar. Mengampuni adalah sikap hati yang membuat doa kita didengar Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan mendengar doa kita apabila ada sesuatu yang belum kita selesaikan dalam hati? Firman Tuhan tegas mengatakan, balok di depan matamu kamu tidak lihat, tapi selumbar saja kesalahan temanmu engkau bisa lihat. Lepaskan dulu balok itu, engkau akan melihat sesungguhnya siapa orang tersebut. Jadi di sini kita belajar bahwa untuk menilai orang cepat sekali, untuk mengatai orang cepat sekali, kita pun tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu ampunilah kesalahan sahabat-sahabatmu, sehingga engkau pun akan diampuni dan doa-doamu pun akan didengarkan. 3. Karya Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita dan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk mengampuni itu. Apabila kita minta Tuhan berikan kekuatan, memang saya percaya bahwa ketika ada orang yang menyakiti kita, mungkin kita berdoa, Tuhan aku sudah mengampuni. Akan tetapi ketika kita melihat orang tersebut, maka kita mungkin teringat dengan kesalahan atau perbuatan yang menyakitkan diri kita di waktu lama. Jadi kita masih teringat, tetapi sekali lagi apabila teringat kembali, Tuhan aku sudah mengampuni kesalahannya, aku sudah mengampuni, dan lepaskan pengampunan lagi. 4. Kerohanian yang matang. Hubungan yang sehat dengan Tuhan membutuhkan sikap rendah hati dan
kemampuan untuk mengampuni sesama. Tantangan dalam mengampuni dan bagaimana mengatasinya. Tantangannya, keinginan balas dendam. Tentunya apabila kita disakiti, tentunya kita ingin sekali balas dendam. Atau lebih parah lagi kita inginkan terjadi kepada dia. Itu secara manusiawi. Yang kedua, memikirkan kembali luka masa lalu. Pasti kita akan teringat masa lalu apabila kita melihat pelaku atau orang yang pernah menyakiti kita. Pasti akan luka yang lama itu teringat lagi. Kita harus lepaskan lagi pengampunan. Ketiga, frustrasi karena pengulangan kesalahan. Mari kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana mengatasinya? 1. Memohon kesembuhan emosi kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melepaskan pengampunan. Sekarang aku ingat kembali. Tuhan, ampuni aku kembali. Aku tidak ingin mengingat luka-luka yang lama. Aku lepaskan semuanya. Mengaktifkan belas kasihan yang tulus. Tuhan, aku ingin mengaktifkanlah belas kasihan yang tulus dalam hatiku. Kita mohon kepada Tuhan. Mengingatkan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Masakah kepada sesama kita nggak bisa mengampuni? Kesimpulan, dalam Alkitab kita diajari tentang kekuatan dan pentingnya mengampuni. Melalui mengampuni kita dapat mengalami penghiburan, kebebasan, dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam pengampunan dan memberikan kasih karunia kepada sesama. Inilah tadi hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengampuni. Dan kekuatan sesungguhnya dari mengampuni adalah semua yang ada pada Tuhan akan kita dapatkan. Apabila kita melepaskan pengampunan, Bapa pun akan melepaskan kita dari kesalahan. Terima kasih. Apabila ada saran, pendapat, dan kritikan, tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.